Selamat pagi saudara-saudara semua, kita akan dengar firman Tuhan lagi. Hari ini kita mau coba belajar tentang percaya yang tidak mungkin atau yang mustahil. Sudah waktunya buat kita tiap-tiap hari berdoa. Kita boleh melihat di sini, melihat mujizat apa yang Tuhan akan kerjakan di gereja Tuhan. Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan dari Markus 9 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhannya berkata demikian. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudaraku, ini cerita seorang ayah yang anaknya sakit keras, ada masalahnya, yang gak gampang, dan membawanya kepada murid-murid Yesus, tetapi murid-muridnya tidak dapat menyembuhkan anak itu, saudara. Si ayah adalah orang yang kurang percaya ya di cerita ini. Demikian juga Yesus sepertinya kecewa kepada murid-muridnya karena tidak dapat melepaskan si anak dari yang jahat karena kurang percayanya mereka. Jadi nanti kita akan dapatkan kesimpulan bahwa kalau kita akan mengalami yang tidak mungkin itu, syaratnya harus percaya kepada Tuhan. Kita boleh baca lagi di ayat 18 sampai 19 ya. Dia berkata gini, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan dan tubuhnya menjadi kejang. Sesuatu yang kita nggak tega lihatnya. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Saudaraku, kita tidak lepas dengan masalah, apalagi di zaman pandemi ini ya. Kita melihat memang nggak mudah, saudaraku. Ya tentu sangat berpengaruh bagi banyak hal ya. Kita mendengar hari-hari saudara kita, yang satu sembuh, yang satu sakit lagi. Saya bisa memahami orang yang mengalami COVID ini gitu ya, nggak gampang di rumahnya, menjadi repot semua orang dibuatnya. Aturan-aturan kadang-kadang kita nggak jelas, yang satu bilang begini, yang sana bilang begitu ya. Saudaraku, adakah yang bertanya, mungkin berkatanya gini, saudaraku, saya sudah berdoa, udah lama berdoa, tapi kok tidak ada perubahan yang terjadi ya. Padahal yang berdoa di dalam doa itu adalah orang-orang yang boleh dikatakan tinggi rohaninya. Maka seperti ayah itu tadi berkata, mereka tidak dapat menyembuhkan gitu ya. Seperti si ayah yang berkata kepada Tuhan Yesus, murid-muridnya tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal orangnya dekat dengan Tuhan Yesus semua.
Kekalahan melawan setan dianggapnya sebagai kelemahan hamba-hamba Tuhan atau murid-murid Tuhan. Kurang sakti kali mungkin. Kita jadi sering tidak sadar berkata demikian ya saudara. Kalau Tuhan itu mungkin sering dengar doa, kalau Tuhan dapat COVID ini nyala dari kota kami, tapi nggak nyanya gitu. Kita melihat perubahan tidak signifikan, sudah berdoa ya. Dan saya kurang tahu ya, hanya prediksi saja, asumsi doa menjadi sepertinya hambar karena saya melihat banyak orang yang sudah tidak berdoa lagi, mungkin karena hal ini mungkin ya. Sudah waktunya kita percaya dengan yang tidak mungkin karena Allah kita. Sudah waktunya kita. Sudah waktunya buat kita percaya dengan yang tidak mungkin karena Allah kita. Seperti yang nanti akan kita lihat daripada ayah itu. Dan murid-muridnya, orang yang dekat dengan Tuhan, dia melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Di Markus 9 ayat 23 jawab Yesus. Dia bilang kepada bapak ini, kepada si ayah, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Wah, Tuhan menyatakan statement yang jelas kepada kita, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Allah sedang meyakinkan kita pagi hari ini bahwa Allah dapat mengakhiri hal-hal yang jahat, hal-hal yang sangat menekan anak-anak Tuhan. Misalnya sakit COVID ini, jangan takut, kita akan mengalami kesembuhan yang luar biasa dari Tuhan. Doa kita yang ratusan orang ini, kalau dijumlah, Tuhan dengar. Yang diminta Allah kepada kita adalah percaya akan Yesus Kristus. Doa dengan iman harus dilandaskan pada kehendak Allah. Doa itu tidak pernah meminta sesuatu yang bodoh atau salah. Doa kita bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Karena di Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Hawa nafsu. Iman yang dituntut di sini harus diterima sebagai kasih karunia Allah. Tuhan menanamkan iman di dalam hati orang yang sungguh-sungguh mencari dan dengan setia hidup sesuai dengan kehendaknya. Kita dengar sekali lagi ya, Tuhan menanamkan iman di dalam hati orang yang sungguh-sungguh mencari dan dengan setia hidup sesuai dengan kehendaknya. Kita lihat lagi kata si ayah itu, dia berkata demikian ya. Kita kadang-kadang tidak sadar dengan statement kita. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihani kami. Jika engkau dapat berbuat kepada Tuhan yang punya langit dan bumi, yang sumber kuasa. Ini pernyataan keraguan. Allah sanggup melakukan kemustahilan asal kita percaya. Orang percaya adalah orang yang sungguh-sungguh mencari dan dengan setia hidup sesuai dengan kehendaknya. Markus 4 ayat 29, kita lihat respon daripada ayah ini ya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini adalah pengakuan yang tulus di hadapan Tuhan atas kelemahan seseorang. Saudaraku, dalam hidup ini iman kita sering kali bercampur dengan keraguan. Aduh, gimana ya? Akan tetapi, ini tidaklah berarti bahwa Kristus tidak akan menanggapi permohonan kita. Karena ia memahami serta menaruh belas kasihan kepada kelemahan kita. Firman-Nya bilang, sebab
Di Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan kita baik sekali. Dia paham keraguan-raguan kita, kelemahan kita. Kita harus mengakui kekurangan iman kita, serta kita berdoa agar ia akan memberikan iman yang kita butuhkan. Sehingga kita akan melihat kemustahilan itu yang dikerjakan oleh Allah karena kita percaya akan Dia. Sekarang mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan mengakui kekurangan percaya kita, serta berdoa agar Ia memberikan yang kita butuhkan. Terpujilah nama Tuhan Allah yang besar. Mari kita berdoa.